Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama pagi hari ini kita siapkan setiap hati, naikkan pujian dan syukur karena begitu banyak kebaikan Tuhan yang kita alami. Sebab itu sama-sama pagi hari ini mari kita memulai hari yang baru dengan hati yang bersyukur dan datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, kami tahu Tuhan semua oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami datang, kami bawa setiap pujian dan persembahan kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan beri atas hidup kami sampai hari ini. Ajar hati kami selalu bersyukur Tuhan, apapun yang kami hadapi, apapun yang kami lewati, satu hal yang kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kami sampai hari ini. Sebab itu kami mau mulainya dengan hati kami Tuhan, persembahan kami naikkan pujian dan syukur kami. Terima kasih buat setiap kebaikan. Pagi hari ini kami datang dengan ucapan hati kami Tuhan. Syukur kami, ini persembahan kami. Oh, dan aku memuji Engkau, amin, seumur hidupku sambil memandang kemuliaan-Mu Tuhan. Ku angkat tanganku demi nama-Mu, oh Yesusku. Jiwaku melekat kepadamu, sebab tangan-Mu, sebab tangan menopangku, mari. Dan aku memuji Engkau selama kami hidup Tuhan, seumur hidupku sambil memandang kemuliaan-Mu Tuhan. Ku angkat tanganku demi nama-Mu, oh Yesusku. Jiwaku melekat kepadamu, tangan-Mu, sebab tangan-Mu, amin. Mari bersama-sama pagi hari ini. Dan aku memuji Engkau seumur hidupku sambil memandang kemuliaan-Mu Tuhan. Ku angkat tanganku demi nama-Mu, oh Yesusku. Jiwaku melekat hanya kepadamu, sebab tangan-Mu menopangku. Setiap hari, setiap pagi kami datang di hadapan Engkau
Dengan hati yang bersyukur kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih kami bersyukur Tuhan. Oh, segenap hati kami datang hanya untuk menyembah. Haleluya. Mari. Dan aku memuji Engkau selama kami hidup, selagi kami ada Tuhan. Ini persembahan kami sambil memandang kemuliaan Tuhan, ku angkat tangan. Kami mengangkat hati kami mengangkat pujian kami pagi hari ini Tuhan. Oh Yesusku, jiwaku melekat dan tanganmu menopangku. Lagi katakan, dan aku memuji Engkau selama-lamanya Tuhan. hidupku Sambil memandang kemuliaan-Mu Tuhan, ku angkat tanganku demi nama-Mu. Oh Yesusku, jiwaku melekat kepadamu. Sebab tangan-Mu menopangku. Kami bersyukur Tuhan. Oh, ini pujian kami pagi-Mu Bapa. Kami bersyukur, terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat atas hidup kami sampai hari ini. Pagi hari ini dengan segenap hati kami datang untuk menyembah. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak Tuhan. Yang terbaik hanya bagi-Mu. Haleluya. Oh, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini pujian kami bagi-Mu. Ku beri yang terbaik bagi-Mu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagi-Mu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Mari dengan segenap hatimu. Ku beri yang terbaik. Sebab kami terima apa yang terbaik dari-Mu Tuhan. Sebab itu layak Engkau terima apa yang terbaik dari setiap mulut, lidah, bibir. Bahkan persembahan hidup kami Tuhan hanya bagi-Mu. Yang terbaik bagi-Mu. Yang terbaik bagi-Mu. Segenap hatiku Segenap hatiku
dan segenap jiwaku. Oh, kami beri yang terbaik bagimu. Ku beri yang terbaik bagimu. Segalanya Ku Tuhan. relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku, Segenap hatiku segenap jiwaku, dan segenap jiwaku. segenap hidupku, Memberi yang terbaik bagimu hanya Tuhan, kepadamu, Yesus. yang terbaik. Hanya kepadamu Tuhan. Sebab Engkau pegang hidup kami erat Tuhan. Hanya kepadamu kami berharap, hanya kepadamu kami bersandar, hanya kepada satu-satunya pribadi, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hanya Engkau Tuhan. Oh, ini hati kami, ini hidup kami. Sekali lagi kami mau bersama katakan, Ku beri yang terbaik bagimu. amin. Ku relakan Segalanya segalanya yang terbaik bagimu. hanya bagimu Segenap hatiku dan segenap jiwaku. dan segenap jiwaku. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, hari yang baru Tuhan berikan buat kami. Biarlah kami terus mengandalkan Tuhan sebelum kami memulai aktivitas kami. Kami mau mencari wajah-Mu, mengerti kehendak-Mu Tuhan. Tuntun setiap langkah kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Sucikan, kuduskan setiap kami Tuhan. Kami buka hati bagi firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Roh Kudus. Engkaulah yang menjadikan firman ini menjadi sesuatu yang bernilai. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, selamat pagi Bapak Ibu. Kita boleh berjumpa kembali di pagi hari ini. Ya, saya percaya kalau kita masih ada, semua karena anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Iya, sebelum kita memulai hari kita, ya biarlah kita mau mencari Tuhan dan melandasi semua yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Iya, hari ini firman Tuhan saya ambil dari Roma pasal yang ketiga. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Roma pasal 3 ayat yang ke-9 sampai ayat 12. Ya, kalau kita lihat judul perikopnya di sana, firman Tuhan, judulnya adalah semua manusia adalah orang berdosa. Ayat yang ke-9, jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Ayat yang ke-10, sebab ada tertulis tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ayat yang ke-11, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ayat 12, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Iya, Bapak Ibu, ya di sini firman Tuhan Rasul Paulus sedang membahas tentang bagaimana ya bahwa manusia itu telah jatuh ke dalam dosa dan hanya Allah lah yang benar. Ya, di sini juga Rasul Paulus ya sedang menyatakan bahwa tidak ada yang lebih baik orang Yahudi ataupun orang Yunani. Ya, semuanya
sudah berdosa dan tidak ada satupun dikatakan di sana yang memiliki kelebihan. Ya, kalau kita lihat ayat 9 di sana dikatakan, jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak, sebab di atas ya, pada pasal yang sebelumnya, di atas ya, itu di sana dikatakan telah kita tuduh ya baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Kita tahu bersama dosa pada awal mula ya datang ke dalam dunia ya dan mencemarkan seluruh umat manusia. Akibat dosa dari Adam, ketidaktaatan membuat seluruh manusia kehilangan kemuliaan Allah, berbuat dosa. Karena itu Rasul Paulus bilang tidak ada kelebihan. Mau orang Yahudi, mau orang Yunani, semua berdosa. Ya, tetapi di sana dikatakan saudara, ya kenapa dikatakan manusia itu berdosa ya dan semuanya mereka tidak berguna di sana dikatakan ya seorang pun ya tidak ada yang benar, seorang pun tidak ya tidak ada seorang pun yang berakal budi. Ya, kalau kita lihat ayat yang ke-10 di sana dikatakan, ayat yang ke-11, tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Kenapa manusia itu dikatakan tidak berguna? Kenapa manusia itu dikatakan tidak berakal budi? Kenapa manusia itu dikatakan tidak ada kelebihan apapun? Sebab satu Bapak Ibu, karena tidak ada seorang pun yang mau mencari Allah. Kita tahu kejatuhan bangsa Israel ya. Mereka berbuat dosa, memberontak sehingga penghukuman datang karena mereka tidak mencari Allah. Ya, jadi manusia itu akan terus menjadi bodoh, akan terus tidak berguna, akan terus tidak memiliki kelebihan apa-apa selama ia tidak memutuskan untuk mencari Tuhan. Ya, apa yang membuat hidup kita bernilai? Apa yang membuat ya hidup ini berdampak? Apa yang membuat hidup ini memiliki arti di dalam dunia yang singkat ini? Hanya satu, ketika kita ini mencari Tuhan. Dikatakan di sini dengan jelas ayat 11 berkata tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Saya bersyukur Bapak Ibu bangun pagi-pagi jam 5 pagi untuk mendengarkan mesbah doa, mesbah syukur. Kalau malam mesbah doa, pagi mesbah syukur. Kita memuji menyembah Tuhan, kita mendengarkan firman, itu adalah sebuah tanda kita ini mau mencari Allah. Ya, orang yang mau mencari Allah itu adalah orang yang rindu untuk mengetahui kebenaran. Sebab dia sadar bahwa ya tidak ada satupun kebenaran yang berasal dari diri kita sendiri. Kenapa dikatakan orang yang mencari Allah lah yang berakal budi. Orang yang mencari Allah lah yang memiliki sesuatu di dalam dirinya. Ya, karena orang-orang yang mencari Allah itu menyadari bahwa dia tidak dapat melakukan apapun dari dirinya sendiri. Kita tidak memiliki kemampuan apa-apa, kita tidak memiliki hikmat apa-apa. Sebab itu kita harus mencari Tuhan. Orang-orang yang mau mencari Tuhan, orang-orang yang mau mencari Allah, mencari kehendaknya, mencari keinginannya, ya mereka lah yang akan menjadi orang-orang yang berarti dan bernilai di mata Tuhan dan di mata sesama manusia. Bapak Ibu, memang ya akibat dosa dari Adam pertama kali membuat semua manusia kehilangan kemuliaan Allah, dan bahkan dosa itu yang membuat hubungan manusia dengan Tuhan itu menjadi rusak. Ya, dan bagaimana kita mengembalikan jati diri kita, bagaimana kita mengembalikan kemuliaan Allah, sebab firman Tuhan berkata manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita ini diciptakan menjadi sebuah ciptaan yang mulia dari semua ciptaannya, karena dikatakan manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tapi apa yang membuat manusia hidupnya menjadi tidak berarti, tidak berguna, bahkan tidak berakal budi? Ya akibat dosa, karena terpisah
anugerah dari Tuhan. Makanya untuk kita menjadikan kembali diri kita ini bernilai, untuk kita bisa menjadikan kembali diri kita ini berharga, hanya satu caranya, ayo kita cari Tuhan. Ya, dengan kita mencari Allah itu artinya kita merindukan kebenaran itu, kita merindukan gambar diri kita kembali dipulihkan. Orang yang mau mencari Tuhan, mencari firman, mencari kebenaran, itu adalah orang-orang yang merindukan harga dirinya, jati dirinya itu dikembalikan lagi. Kemuliaan Tuhan, bagaimana Tuhan menciptakan kita dari awal serupa dan segambar dengan Dia, itu kita kembalikan kembali dalam diri kita waktu kita mau mencari Tuhan. Firman Tuhan ya berkata bahwa Yesus adalah gambaran Allah yang hidup. Yesus adalah Sang Juru Selamat. Yesus adalah firman itu yang menjelma menjadi manusia. Jadi kalau kita ingin mencari Allah, mari kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, orang yang mau mencari Tuhan, mereka lah yang akan kembali melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup mereka. Karena itu saya bersyukur, saya mendengar banyak sekali kesaksian mereka yang diubahkan karena mereka mencari Tuhan. Ya, setiap malam di mesbah doa malam mencari Tuhan. Setiap pagi di mesbah syukur mencari Tuhan. Dan kita percaya firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka lah yang akan dipuaskan. Mari Bapak Ibu, di dunia ini tidak ada lagi orang yang berakal budi, tidak ada lagi orang yang sempurna, ya, tetapi justru karena kasih karunia oleh iman. Ya, kita bersyukur Yesus datang di dalam dunia dan tujuan kita hidup ini dalam dunia adalah apa? Carilah Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Banyak orang menyebut dirinya Kristen, tapi hanya sedikit yang mencari Tuhan. Tidak semua orang Kristen mencari Tuhan. Tapi saudara yang setia bangun di pagi hari, itu artinya engkau mau mencari Tuhan. Saudara yang setia mau mendengarkan firman Tuhan, itu artinya engkau serius untuk mencari Tuhan. Mari kita serius mencari Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mencari kita. Karena itu Bapak Ibu, ya biarlah kita terus mau membuka hati bagi kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita mau terus membuka diri kita untuk terus diisi oleh kebenarannya, supaya gambar diri Allah boleh kembali dikembalikan dalam diri kita, sehingga kita bukan menjadi manusia yang tidak berarti, tidak berguna, tidak berakal budi. Waktu kita mencari Allah, kita menerima kemuliaannya dalam diri kita. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami tahu hidup kami ini berarti hanya ketika kami berjumpa dengan Engkau. Kami bersyukur buat kematian-Mu, kedatangan-Mu ke dalam dunia Tuhan Yesus. Kau memberikan arti di hidup kami Tuhan. Biarlah kami boleh kembali menjadi ciptaan yang mulia, gambar Allah itu dalam diri kami. Terima kasih Bapa. Katakan bersama pujian ini saudara di hadapan Tuhan. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik, yang terbaik tersedia bagiku. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu. Lebih lagi katakan di hadapan Tuhan, Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih-Mu Yesus. Apa arti hidupku bila Kau tak beri
Biarlah kami mau terus mencari Engkau Tuhan dengan segenap hati, mencari kebenaran-Mu. Taruhlah rasa lapar dan haus dalam hati kami untuk mencari Tuhan. Sebab kami tahu jika kami tidak mencari Tuhan, kami tidak berguna, kami tidak bernilai, kami hanya orang yang berdosa, yang sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Karena kasih karunia dan karena iman percaya kami kepada Engkau, Engkau mengembalikan kembali gambar diri Allah dalam diri kami ya Bapa. Ajar kami Tuhan, bawa kami Bapa untuk sungguh-sungguh boleh mengalami Tuhan dalam hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setiap bangun di pagi hari mencari wajah-Mu. Tuhan, Engkaulah yang menjanjikan bahwa orang yang mencari Tuhan, mereka tidak akan pernah dikecewakan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau beri kelegaan. Bahkan hari ini yang bekerja, kuliah, sekolah, dimanapun Tuhan sertai dan jagai, lindungi. Kami tahu orang yang berserah kepada Tuhan, yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Berkati yang berulang tahun pada hari ini, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Kami percaya apapun yang menjadi pengharapan kami, Tuhan menjadi jawaban bagi kami. Tuhan memberkati setiap mereka yang mencari pekerjaan. Tuhan memberkati setiap mereka yang terbaring sakit, kesembuhan, pemulihan. Bagi yang berbeban berat, Engkau berikan kelegaan ya Tuhan. Berkati Bapak setiap anak-anak-Mu yang datang hari ini dengan beban persoalan kehidupan yang berat. Engkau menjadi sumber kekuatan di hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya